Good morning, grade 7. How are you today? I hope you stay safe, stay healthy, and stay at home because now we must obey to the government to keep our health. Okay. Now we are study about statistic. What is the statistic? Okay, are you have been here about statistik? Ya, oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang statistik. Nah, pernahkah kamu dengar kata statistik di kelas 6 ataupun mungkin di kelas 5 SD? Kamu sudah mempelajari tentang statistik. Ya, statistik itu berupa tabel, data-data, berupa diagram, dan lain-lain yang disajikan, yaitu bentuk penyajiannya ya teman-teman ya, yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dalam bentuk grafik ya. Oke, kita perhatikan definisinya terlebih dahulu biar lebih paham. Nah, statistik itu adalah ilmu melalui metode ilmiah ya. Metode ilmiah, kalau di biologi itu ada metode ilmiah ya, itu dimulai dari pertanyaan, observasi ya, dimulai dari observasi, kemudian membuat hipotesa, dugaan, kemudian mengumpulkan data, kemudian kita melakukan penelitian, kemudian kita membahas data, kemudian kita menyajikan data dan memberikan kesimpulan. Jadi harus ada metode ilmiahnya, sebuah penelitian atau mungkin suatu observasi lapangan ya, sehingga diperoleh data ya. Data itu berhubungan dengan informasi ya. Ilmu melalui metode ilmiah yang mempelajari cara-cara. Ingat teman-temannya, ada cara-cara ya. Cara-cara apa? Cara mengumpulkan. Pertama, kita harus mengumpulkan. Yang kedua, setelah dikumpulkan, menyusun. Data yang kita kumpulkan harus disusun sedemikian rupa. Setelah disusun ya, lalu kita menyajikan ya, disajikan data-data tersebut. Dan kemudian setelah disajikan, kita menganalisa atau menganalisis ya, menganalisis data atau informasi serta mengambil keputusan yang logis. Mengambil keputusan yang logis ya teman-teman, artinya logis itu sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan ya, dapat diuji dan dapat dibuktikan ya, itu logis ya, sesuai dengan fakta yang ada, sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Itu ya, sekali lagi ya, statistik itu adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari cara-cara, yang pertama mengumpulkan, yang kedua menyusun, yang ketiga menyajikan, dan yang keempat menganalisa data, serta yang kelima mengambil keputusan yang logis ya, diambil keputusan yang logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Kenapa diperlukan statistik? Statistik ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk meneliti sebuah fenomena ya. Ada sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat ya teman-teman. Ada sebuah fenomena, ada sebuah kejadian ya, seperti yang terjadi beberapa waktu belakangan ini ya. Contohnya adalah peristiwa COVID-19 ya, kita ambil contoh. Ada fenomena, ada kejadian, kemudian dimulai dari peristiwa di Wuhan ya, seorang lelaki yang kemudian dia
pingsan, dia meninggal, dan dia kedapatan terkena virus corona pertama kali. Nah, itu menyebar, spread. Nah, oleh pemerintah, oleh dunia itu diteliti, ternyata itu terjadi karena ada virus yang bernama corona virus disease, ya. Wabah corona ini adalah fenomena, ya, kejadian, sehingga orang melakukan penelitian, ya, untuk meneliti, ya, dengan cara mereka mengumpulkan orang-orang yang terjangkiti, mengumpulkan bagaimana cara mereka terjangkiti, mengumpulkan bagaimana cara mereka cara orang-orang mengalami gejala, ya, gejalanya seperti apa, itu dikumpulkan, sehingga nanti diberikan informasi kepada masyarakat yang mereka susun, kemudian mereka sajikan bagaimana gejala COVID tersebut, bagaimana cara untuk menanggulangi penyakit COVID tersebut, ya. Ada fenomena kejadian. Nah, contoh yang lain bisa melalui misalnya fenomena kejadian itu bagaimana pengaruh social distancing terhadap masyarakat, pengaruh bagaimana, ya, pembatasan sosial berskala besar itu berpengaruh terhadap kepribadian, karakter, misalnya, itu dilakukan. Nah, tadi kita di definisi kita bilang bahwa statistik itu adalah ilmu yang mempelajari pertama cara mengumpulkan. Nah, kita harus tahu dulu cara mengumpulkannya. Nah, apa saja cara untuk mengumpulkannya? Nah, cara untuk mengumpulkan itu ada beberapa macam. Yang pertama, dia bisa melalui angket, ya, angket atau kuesioner. Apa itu angket atau kuesioner? Nah, angket atau kuesioner itu berupa daftar pertanyaan yang mungkin kalian pernah ditanyakan. Misalnya, apa yang kamu suka? Makanan yang kamu suka? A, mie. B, nasi goreng. C, sup. Nah, kamu pilih A atau B. Kemudian B, apa minuman yang kamu suka? Nah, itu disusun berupa angka pertanyaan. Nah, dari pilihan-pilihan itu nanti yang mana yang paling banyak dari misalnya sekian 10 responden, saya menyukai makan mie, itu ada 3 orang, yang menyukai nasi goreng itu ada 5 orang, dan sisanya itu adalah yang menyukai makanan jenis yang lain. Itu melalui angket, ya teman-teman. Bisa juga melalui angket itu berupa data tentang kuesioner itu pertanyaan antara berhubungan dengan pendidikan dan pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, tinggi badan atau berat badan, ya, jumlah saudara kandung. Itu bisa melalui angket. Kemudian pengumpulan data itu bisa melalui namanya wawancara, ya, wawancara atau interview. Nah, si pencari informasi menanyakan kepada beberapa narasumber, ya. Misalnya dia ingin mengetahui bagaimana cara orang untuk yang namanya bebas dari penyakit COVID-19. Nah, dia mewawancarai setiap orang yang PDP ataupun ODP, kemudian mereka wawancarai bagaimana caranya. Ya, satu, ada yang minum jahe. Yang kedua, wawancaranya ada yang cukup berolahraga. Yang ketiga, ada yang minum vitamin C dan lain sebagainya. Nah, nanti dari beberapa responden cari yang minum jahe itu berapa orang, yang minum vitamin C itu berapa orang, dan yang tetap berolahraga itu stay healthy itu berapa orang. Itu kemudian mereka kumpulkan. Nah, kemudian pengumpulan data itu juga bisa melalui observasi atau pengamatan, ya, observasi dan pengamatan. Nah, pengamatan seperti apa? Misalnya, mereka mau tahu bagaimana, ya, kacang itu tumbuh.
Lalu seorang peneliti membuat butiran kacang di kapas ya, percobaan kacang ya kemarin ya. Kalau kalian coba menanam kacang hijau, kalian letakkan di kapas ya, teman-teman taruh di kapas. Kemudian ada yang wadahnya kapasnya dengan air, diberi air, ada yang kapasnya tidak diberi air, ada kapasnya wadah kacang itu diberi dekat dengan sinar matahari, ada yang taruh di bawah tempat yang gelap. Nah, bagaimana dia pertumbuhan kacang tersebut? Itu dilakukan observasi sampai beberapa hari, diukur ketinggiannya, diukur beratnya, ya, diukur bentuknya, ya, seperti yang pernah kalian lakukan waktu pelajaran biologi ya sama Misteri, atau mungkin sama Sir Jeki waktu fisika ya, suhu. Nah, itu dilakukan dengan observasi atau pengamatan. Ya. Kemudian kalau di pendidikan dia itu melalui hasil belajar ya. Data itu juga bisa berupa hasil belajar. Ya. Saya bagaimana kemampuan kalian dalam matematika, dalam IPA, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, itu hasil belajarnya kemudian disusun ya, dikumpulkan dari beberapa fenomena, dari beberapa tugas-tugas, dari beberapa ujian semester dan sebagainya ya. Itu cara untuk mengumpulkan data. Kemudian data-data tersebut tadi ketika sudah dikumpulkan melalui beberapa cara ini ya, yang kedua itu dia disusun. Kita menyusun ya, menyusun data tersebut. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, tadi yang setelah kita kumpulkan data tersebut disusun ya. Bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama, dalam statistik itu data itu dapat disusun dalam bentuk tabel. Nah, misalnya kemarin Sir ada memberikan tugas kepada kalian untuk mencari tabel penyebaran kasus corona virus disease 19 di wilayah Sumatera Utara. Sebenarnya Sir minta, tapi tidak apa-apa, beberapa teman-teman harus mencari seluruh Indonesia ya. Nah, contohnya seperti ini ada Sir ambil ya, kota kabupaten 5 ya, ada Medan, Siantar, Jakarta, Cilegon dan Tangerang ya. Yang ODP orang dengan pengawasan ya, untuk wilayah Medan ada 710, untuk PDP-nya ya, pasien dengan pengawasan yang dirawat itu 101, yang meninggal 7, sembuhnya 2. Di Siantar diperoleh data 59, ODP PDP 1, meninggal 0, sembuh 0. Di Jakarta jumlah ODP 2266, PDP 1041, meninggal 2 dan sembuh 1155 ya. Cilegon ODP 385, PDP 7, meninggal 9, sembuh 0 ya. Tangerang ODP 606, PDP 477, meninggal 15 dan sembuh 3. Nah, ini dikumpulkan dalam bentuk data ya teman-teman, dalam bentuk tabel ya, untuk jumlah kasus corona yang ada di wilayah Indonesia. Nah, kemudian tabel selain dengan menggunakan tabel, juga ada menggunakan diagram ya, atau diagram batang, diagram garis, grafik dan lain sebagainya ya. Penyajian data itu ada 4 ya teman-teman, dan dengan diagram ya, selain tabel ya, kemudian dengan diagram lambang atau piktogram, diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran ya, selain daripada tabel. Nah, ini ya, misalnya ini ya, data produksi buah di Indonesia tahun 2010 ya teman-teman. Ini 30-an ribu ton. Jadi ini pepaya ini dia itu kalau ribu ton berarti 680.000 ton, supaya gampang ya dipermudah ya. Kemudian durian 490.000 ton, semangka 350.000 ton, salak 750.000 ton dan 580.000 ton. Nah, ini penyajian dalam bentuk tabel. Nah, kemudian tabel ini dikonversi dalam bentuk diagram batang. Nah ya, diagram batangnya gimana ya teman-teman? Nah, diagram batang bisa kita lihat seperti ini. Jadi dalam diagram batang itu ada dia grafik kartesius, tegak dan lurusnya.
yang di atas itu ya, sumbu X itu sumbu Y itu bisa dia produksi buah dalam 1000 ton. Jadi ini angka-angkanya, berapa produksinya? 100, 200, 300 ya, skalanya harus sama. Kemudian ini nama buahnya di grafik datarnya. Yaitu dia dalam diagram batang ya, ada yang tegak, ada yang datar. Tegak itu biasanya angka. Nah, sedangkan yang datar itu biasa nama atau mungkin ya jumlah, mungkin juga nilai dan lain sebagainya ya. Ini objeknya ya, ini objeknya, ini dia nilainya. Nah, tadi pepaya dia 680, maka kita gambarkan dia dalam bentuk batang ya, peta ya, dia berada di sini 680 dengan garisnya ini. Ini titik puncaknya 680 ya teman-teman ya. Yang kita petakan, kita warnai, kita asir. Kemudian durian itu ada sebanyak 490, maka dibuat di sini sampai setinggi 490. Semangka dia ada 350, nah dibuat seperti ini. Kemudian salak ya ada 750 ya, tinggi seperti ini. Kemudian dia nangka ada 580, tinggi seperti ini, hampir 600. Ini dalam diagram batang ya teman-teman. Kemudian dia juga dalam bentuk bisa diagram garis. Nah, diagram garis seperti ini teman-teman. Jadi dia menghubungkan antara titik koordinat yang satu dengan titik koordinat ya, sama seperti tadi. Ini nilainya, ini datanya, objeknya ya. Jadi ini misalnya ini adalah data, kalau dalam tabel ini adalah cadangan devisa negara dalam miliar dolar ya. Ini tahun 2006 ada 40,7 miliar dolar. 2007 ini 2006, 2007 ada 54,6 miliar dolar, 2008 49,2, 2009 60,4, 2010 89,8, 2011 103,4 ya. Ini dalam bentuk tabel. Kemudian tabel ini bisa kita bentuk dalam diagram batang, kita buat seperti ini. Nah, bisa juga dalam bentuk diagram garis. Kalau diagram garis, nah ini seperti ini tahunnya, objektivitasnya ya, objeknya seperti ini, objek tahun. Nah, ini angkanya. Jadi seperti tadi 2006 itu 40,7, maka ini dibuat di sini di titik koordinat 2006 itu di titik 40. Kasih titik dulu terlebih dahulu. Kemudian 2007 ada 54,6. Nah, maka kita buat garis di sini 54,6. Ya. Kemudian 2008 turun 49,2. Di sini ya, 49,2. 2009 60,4. Nah, ini 60,4 dibuat sini. Kemudian 2010 89,4, di sini 89,4, dan 2011 103,4. Nah, titik-titik ini ya, titik-titik koordinat antara tahun dengan jumlah cadangan devisa dalam negara itu, kemudian titik ini disambungkan dalam garis ya. Kita sambungkan ini ya semuanya sehingga membentuk dia diagram garis seperti itu. Nah, data itu juga bisa dalam bentuk diagram lingkaran ya. Misalnya seperti ini ya teman-teman, soalnya ya daftar samping adalah data pelanggan telepon seluler pada 4 provider, ada Telkomsel, Indosat, XL, dan Hutchison ya. Banyak pelanggannya seperti 81,6 untuk Telkomsel, Indosat 33,1, XL 30,4, dan Hutchison 8,3. Nah, data tersebut ini yang dalam tabel itu dikonversikan. Jadi bagaimana caranya? Pertama, untuk mengkonversikan, ingat lingkaran itu kan, satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Jadi misalnya 81,6 derajat, kita harus ubah dulu dia dalam bentuk derajatnya supaya kita bisa bentuk di mana dia. Ya, bentuk potongan pi-nya. Ya, cara manual. 81,6 dibagi, jumlahkan ini 81,6 tambah 33,1 tambah 30,4 tambah 8,3. Ya, ini ya. Hasilnya 153,4 juta. Itulah jumlah pelanggan seluruhnya. Ya, dijumlahkan dulu. Kemudian jumlah pelanggan Telkomsel dibagi jumlah seluruhnya dikali 360 derajat, dapat dia 192 derajat. Ya. Indosat 33,1 jumlah pelanggan dibagi jumlah pelanggan seluruhnya 153,4. Ya, dikali 360 dapat 78 derajat. XL 30,4 juta jumlah pelanggan XL-nya dibagi jumlah pelanggan seluruhnya ya yang 153,4 itu
dikali 360 derajat dapat 71 derajat. Dan hasilnya itu ya 8,3 per 163 kali 360 derajat itu 19 derajat. Nah ini dibuat Excel, ini dibuat dulu lingkarannya ya teman-teman, kemudian gunakan busur derajat, ambil dari titik koordinat sini ya, titik tengah, buat dulu satu garis ya misalnya gini, kemudian kita ambil sudut 71 derajat ini untuk Excel. Nah dari garis ini lagi kemudian kita putar, kita ambil 19 derajat, kemudian ini 78 derajat, nah terakhir Telkomsel 192 derajat. Nah seperti ya teman-teman, itu penyajian data ya. Itu setelah kita itu setelah kita kumpulkan kita susun ya. Bisa ya teman-teman? Oke teman-teman. Nah kemudian tadi kan setelah kita mengumpulkan data, kemudian kita menyusun data ya menyusun itu kita susun, kemudian kita sajikan ya. Kita sajikan itu bisa dalam bentuk ya menyusun dan menyajikan itu satu kesatuannya teman-teman. Disusun kemudian sajikan dalam bentuk tabel ya. Kemudian kita menganalisa ya. Analisa itu bisa berupa berapa rata-ratanya, berapa nilai tengahnya, berapa modusnya yang sering muncul, dan lain sebagainya yang akan kita pelajari nanti minggu depan ya teman-teman. Nah kita sajikan ini dalam bentuk tabel. Nah kemudian kita analisa sederhananya seperti ini misalnya. Nah kalian buat kalimat untuk penyebaran COVID di wilayah Indonesia, untuk Medan kalian jelaskan bahwa dari total 820 kasus ya, 11 ya oke. Dari 820 kasus yang terjadi di Medan itu disajikan ODP sebanyak 710 ya, disajikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. PDP sebanyak 101 dari 820 kasus, meninggal 7 orang dari 820 kasus, dan sembuh 2 dari 820 kasus. Jadi dengan disajikan dalam bentuk kata-kata ya. Bisa juga dari tabel ini bisa kita lihat bahwa kasus tertinggi itu terjadi di Jakarta ya. Kasus tertinggi itu terjadi di Jakarta. Kemudian kasus terendah itu terjadi di Cilegon ya, itu dengan kalimat ya. Seperti pertanyaan kemarin itu kan bagaimana cara kamu menyajikan. Nah seperti itu, kalian menggunakan kalimat bahwa untuk tugas kemarin itu kasus tertinggi itu wilayah terjadi di Jakarta, kasus terendah itu terjadi di wilayah Cilegon, seperti itu ya. Pematang Siantar belum ada yang meninggal, seperti itu ya. Untuk dari 510 kasus untuk wilayah Siantar belum ada pasien meninggal dan belum ada pasien sembuh, dan hanya ada satu yang PDP ya. Hanya ada satu PDP dari 509 ODP. Nah seperti itu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Nah ya terulangi tadi ya, statistik adalah ilmu atau cara-cara mengumpulkan data. Nah cara-cara mengumpulkan data seperti ini ya. Ser minta kemarin cara kalian mengumpulkan data, pertanyaan bagaimana cara kalian mengumpulkan data. Nah kalian mencari data tersebut dikumpulkan dari laporan ya, dari survei, pasti dari observasi orang yang melapor diri ke hotline 119. Nah itu dia cara data itu terkumpul. Kemudian dapatlah data ini ya teman-teman, melalui angket, melalui survei, melalui wawancara, ataupun hasil belajar seperti itu. Bisa ya. Nah untuk lebih jelasnya ada kasih ya posit ya, untuk kalian pahami, untuk kalian lakukan, untuk kalian coba kerjakan ya. Itu ubah dalam ya, itu data-data yang sudah dikumpulkan ya, kemudian kalian susun dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel, diagram batang dan diagram garis ya. Kalian bisa lihat panduannya di internet ya. Kalian bisa tulis secara manual atau juga bisa menggunakan aplikasi diagram yang ada di Word ya. Tinggal nanti ketika kalian buat tabel itu ya, kalian bisa ubah ke dalam
bentuk diagram lainnya. Oke teman-teman, ini dalam bentuk tabel ya, seperti ini. Kalau dia pakai aplikasi ya, kalian juga bisa ubah dia dalam bentuk diagram. Kalau menggambar, ini ambil chartnya, pilihan chart, ini ada ya diagram batang, ini kolom, line, pie, baris, batang, bar ya. Ini dalam bentuk diagram kolom ada dua, ini untuk dua klaster ya, dua objek ya. Ini line untuk ya, bisa satu aja dua aja, itu pie. Kemudian ini bar, batang, ini area, asiran, ini isi Carter ya. Kita hanya berbicara di sini nanti ya, line, pie, and bar ya teman-teman ya. Nah misalnya kita mau buat di bar bentuknya seperti ini, ada seperti ini ya. Ini bar ini maksudnya diagramnya ke samping, kita ambil diagram batang yang ke atas. Nah kita ambil klaster kolom ya, kita oke kan. Nah kemudian setelah kita oke kan, ini contohnya. Nah ini bentuknya, kita bisa pindahkan ini ya teman-teman. Oke, saya ulangi dulu ya. Ini kita blok dulu ya teman-teman, kemudian kita blok, kita copy ya, kemudian kita insert ke chart. Ini tadi kita ambil, oke. Ini kemudian kita hapus dulu semuanya. Oke ya, kita edit dulu ya teman-teman ya tadi ya. Nah ini data ini kita hapus dulu ya. Oke, ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita insert ya, chart. Ini kita ambil cluster ya. Kemudian ini kita klik ini ya untuk edit ya, sehingga dia terbuka Excel. Nah jadi ini kita hapus dulu.
ya. Kita copy kanan tadi. Nah, ini daftar nilai siswa. Nah, kemudian nih daftar nilai siswa ini kita ambil ininya, ya, select data. Nah, kita ambil ini. Nah, ini nampak muncul ini, ya. Ini chart, ini bisa kita ganti ya judulnya, nilai siswa. Ini bisa kita ganti ya teman-teman. Nilai, ya, ini nilai ya Agustus ini tadi 80, ini dalam tabel. Nah teman-teman, seperti itu ya. Ini dalam diagram batang. Nah ini juga bisa kita teman-teman dalam bentuk diagram lingkaran sama ya, ya. Nah kalau kita mau tambahkan elemen lagi boleh. Nah kalau kita mau bentuk diagram batang sama juga, diagram lingkaran sama juga. Ini kita close dulu ya, insert chart. Misalnya kita mau buat dalam garis ya, ini misalnya garisnya, atau ini boleh ya, kita pakai yang titik aja ya, pakai titik. Kita klik 2 kali. Nah sama ya, kita klik ini edit. Nah Ctrl A, kemudian delete ya, tekan delete. Kita masukkan datanya, Ctrl V data tadi. Nah ini kan masih dalam bentuk blok kan teman-teman. Nah insert. Nah ini dia line chart tadi, kita pilih yang ini tadi kan. Oke. Nah ini dia hasilnya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau untuk diagram batang juga, lingkaran juga bisa ya teman-teman. Kita insert, kemudian chart, ambil pie-nya bisa seperti ini, mau ini pun boleh ya. Klik 2 kali, ini muncul tabel. Ini kita klik edit. Nah ini edit, Ctrl A, delete, Ctrl V. Nah ini hasilnya teman-teman. Jadi dia sudah muncul hasilnya, bisa ya teman-teman. Oke, kalian bisa kerjakan ya worksheetnya teman-teman ya, bisa secara manual ataupun melalui Microsoft Word. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan ya teman-teman. Oke, good morning and good luck. See you, bye bye.